Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi di channel Bang Badrol. Dan hari ini kita sedang social distancing. Ya guys, ini sekarang kita semua lagi nggak bisa keluar rumah ya. Karena saat ini di negara kita, negara Indonesia tercinta kita sedang terkena wabah pandemik ya. Dan nggak cuma di Indonesia guys, tapi di seluruh dunia. Itu wabah corona ya, atau wabah penyebaran virus COVID-19. Oke, langsung aja guys. Jadi pada kesempatan ini kita akan membuat tutorial. Tapi tutorial yang akan kita buat kali ini sebenarnya nggak asing guys. Saya pernah membuatnya juga di waktu yang lalu tentang cara membuat thumbnail. Cuma di konten sebelumnya saya membuat tutorial thumbnail dengan aplikasi KineMaster. Nah, kali ini kita akan coba buat tutorial cara membuat thumbnail dengan aplikasi Pixellab. Oke guys, langsung kita mulai. Langkah pertama tentu kita masuk aplikasi Pixellab kita seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk merubah. Karena kita akan membuat thumbnail, jadi kita harus membuat layar yang kita siapkan ini sesuai dengan ukuran thumbnail YouTube. Caranya tinggal kita ketuk opsi titik 3 di pojok kanan atas ini. Kemudian di sini ada banyak opsi, kita pilih image size. Kemudian di sini ada opsi custom, kita ketuk. Di sini banyak pilihan, kita pilih yang YouTube thumbnail. Ini kita pilih. Kemudian kita oke. Nah, otomatis akan berubah lembar kerja kita sesuai dengan ukuran standar dari YouTube thumbnail. Nah, sekarang kita akan new textnya kita hapus dulu karena kita belum perlu. Kemudian kita siapkan background dasarnya. Ini warnanya, background dasarnya warna bawaan dari Pixellab ya. Kita rubah dulu dengan cara kita cari opsi color, ini opsi color. Kemudian di sini ada pilihan, ada color, ada gradient. Nah, kita coba kali ini kita akan menggunakan gradient. Ya. Untuk memilih gradient ini, kalian bisa memilih gradient yang sudah ada ini ya. Ini sudah ada beberapa pilihan gradient. Tapi kalau kalian mau buat sendiri jenis gradientnya, tinggal kalian ketuk opsi tambah ini. Dan kalian bisa pilih gradient seperti apa yang akan kalian gunakan. Baik, selanjutnya setelah seperti ini, templatenya siap. Kita tinggal masukkan objek-objek yang kita perlukan. Biasanya dalam membuat thumbnail ini guys, yang pertama kali saya masukkan adalah objek yang objek berupa benda atau orang. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah objek di folder eraser ya. Sebentar kita cari nih. Oh, di sini saya sudah menyiapkan objek seperti ini guys, sebuah karakter. Saya nggak tahu ini karakter apa, tadi saya dapat nyari. Nah, ini karakternya sebenarnya memiliki background ya guys, tapi background dari si karakter ini sudah saya hapus lewat aplikasi background eraser. Nah, ketika kita sudah dapat objek yang akan kita gunakan, selanjutnya langkah selanjutnya kita tinggal menyesuaikan besaran objek tersebut sesuai dengan keinginan kita. Sesudah posisinya presisi sesuai keinginan kita, agar objeknya tidak berpindah kemana-mana ya, apakah mungkin nggak sengaja kita terketuk dan lain sebagainya, kita bisa mengunci posisi objek ini dengan cara mengetuk icon ini nih. Kita ketuk, kemudian kita lock ya, kita aktifkan gemboknya ini. Nah, otomatis objek ini sudah terkunci ya, terlock dan nggak akan geser kemana-mana. Baik, jadi dalam membuat thumbnail, setelah kita memasukkan objek utama yang akan kita jadikan daya tarik thumbnail YouTube kita, langkah selanjutnya yang biasa saya lakukan adalah memasukkan teks. Caranya dengan cara, tentu caranya dengan ini ya. Kita ketuk opsi teks ini, kemudian kita pilih menu edit di sini. Kemudian tinggal kita tulis tulisan apa yang mau kita masukkan. Misalnya ini kita buat tulisan cara membuat thumbnail, atau caranya kita hapus ya, membuat thumbnail YouTube. Selesai. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa memilih jenis font yang kita gunakan. Kita cari di sini ya.
jenis font kita ketuk, kemudian kita akan memilih ya font apa yang akan kita gunakan. Nah ini kayak sepertinya bagus. Ini saya gunakan font ini tadi ya, namanya apa tadi ya. Ini bisa kalian buat jenis fontnya sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Langkah selanjutnya yang biasa saya lakukan, saya buat hurufnya menjadi bold. Tapi ini kalau dibikin bold sepertinya nanti kita lihat lagi ya. Checklist, kemudian langkah selanjutnya kita perbesar ya ukurannya lewat size ini. Kemudian kita naikkan ini ya sesuai dengan kebutuhan tentunya. Sambil kita lihat kira-kira ya mungkin segini sementara cukup. Nanti kalau kira-kira kurang bisa kita besarkan lagi. Checklist. Kemudian yang biasa saya lakukan adalah memberi outline ya, memberi outline atau stroke bahasanya di sini. Kita pilih ini opsi stroke, garis tepinya kita aktifkan, kita pilih warna hitam supaya jelas. Mungkin 5 cukup atau 6 juga boleh. Kemudian jangan lupa di checklist. Kemudian kita setelah berikan stroke, kita berikan inner shadow ya. Misal kita inner shadow-nya warna merah, kemudian blurnya kita atur, offsetnya juga kita atur sesuai kebutuhan. Kemudian ini juga tinggal kita atur-atur sesuai dengan imajinasi kita. Baik, misalnya ini kita buat atau saya buat seperti ini, teman-teman bisa nanti bikin sesuai sesuai inspirasi masing-masing. Kalau sudah selesai jangan lupa checklist. Selanjutnya kita bisa memberikan, kalau tadi inner shadow, sekarang kita bisa memberikan efek shadow. Nah karena tadi outline atau stroke-nya sudah hitam, ini saya akan memberikan efek shadow-nya pun tetap hitam ya. Kemudian blur radiusnya kita tingkatkan ini ya, supaya lebih cakep ya. Kemudian ini outer glow ini teman-teman bisa atur sesuai keinginan ya, bisa diaktifkan atau juga bisa terserah mau digunakan atau tidak ya. Digunakan boleh, nggak digunakan boleh. Kali ini saya akan menggunakan outer glow ini ya. Jadi langkah pertama ini harus kita aktifkan dulu dengan cara menggesernya atau mengetuknya seperti ini. Next, selanjutnya sudah. Sekarang kita anggap tulisannya sudah selesai dulu. Kemudian kita akan memasukkan, saya biasanya memasukkan logo YouTube ya. From gallery. Ini saya sudah menyiapkan logo YouTube-nya di sini. Kemudian checklist. Nah ini logo YouTube-nya ini sudah saya proses di background eraser juga ya. Jadi backgroundnya sudah hilang. Jadi saat kita membuat thumbnail seperti ini, tinggal kita masukkan saja bahan-bahan yang sudah kita miliki. Next, selanjutnya kita juga akan memberikan efek stroke pada icon YouTube ini. Kita cari stroke di mana? Di sini. Kita berikan stroke warna putih. Mungkin 5 cukup ya. Checklist. Kemudian juga supaya lebih bagus, kita juga bisa memberikan efek shadow ya. Nah ini shadownya hitam ini ya. Misal kita beri efek shadow 15, blur radiusnya, checklist. Dan selanjutnya agar thumbnail kita menarik orang supaya mengklik video kita bisa menambahkan icon tahun. Nah ini lumayan berhasil di beberapa video yang saya coba. Misal kita berikan icon tahun karena sekarang tahun 2020. Oke. Kemudian kita geser ke sini. Selanjutnya kita perbesar fontnya ya sesuai kebutuhan. Nah misalnya fontnya sebesar ini misal. Kemudian tentu kita akan pilih jenis fontnya. Misal jenis fontnya kita pilih
yang ini misalnya Bob type ini ya, kita lihat. Wes, kurang keren sepertinya. Boy Scout. Nah, ini sudah cukup keren. Dan next kita bisa memberikan efek-efek juga, mulai dari warna misalnya ya. Pada tulisan 2020 ini kan kalau kita lihat putih kurang menarik, ini kita bisa berikan color atau warna, mungkin diberikan warna merah supaya lebih menarik. Checklist, kemudian juga kita bisa memberikan outer ya, atau garis tepi atau stroke. Di sini kita bisa memberikan warna putih. Nah, tapi di sini stroke white-nya kita bikin rendah saja, misalnya cukup 1 atau 2, misalnya seperti ini. Sesuai ini ya, sesuai keinginan. Kalau saya misalnya ini saya bikin stroke-nya kita coba, kalau 4 lumayan, 5 juga boleh. Baik, kita bikin 5 saja stroke-nya, kemudian kita atur posisi 2020-nya seperti ini. Nah, ini tulisan ini ya, tulisan 2020 ini bisa kita sesuaikan juga besarannya. Ini sepertinya agak terlalu kebesaran. Kita kembali ke size, kemudian kita perkecil. Misal kita buat 145, kemudian kita atur posisinya ya, seperti ini misalnya. Ini sepertinya agak gimana gitu, agak miring. Nggak apa-apa ya. Kurang besar sepertinya. Kita naikkan lagi size-nya 100 ya, 150. Kemudian ini saya biasanya juga sering sekali menggabungkan beberapa objek jadi satu. Seperti ini maksudnya ya. Pertama kita pilih ini, icon ini. Kemudian di sini kita pilih ini. Kemudian kita centang yang icon YouTube dan tulisan 2020. Kemudian kita pilih yang opsi tengah ini, menggabungkan dua objek menjadi satu. Kemudian oke. Nah, ini otomatis sudah jadi satu bagian seperti ini. Selanjutnya kita bisa tetap seperti ini. Kita pun juga bisa memberikan misalnya stroke baru ya. Ini cuma contoh aja. Misalnya kita berikan stroke baru berupa warna hitam akan seperti ini, putih seperti ini, dan seterusnya ya. Baik, selanjutnya agar lebih keren kita juga bisa memberikan efek splash pada tulisan YouTube 2020 ini. Ini saya juga sudah menyiapkan ya, sudah saya siapkan di folder download kalau nggak salah. Ini teman-teman juga bisa mendownloadnya lewat Google Images ya, tinggal kalian ketuk aja, kalian cari black splash gitu aja, nanti ketemu kok. Nah, seperti ini bentuknya. Checklist, kemudian kita atur posisinya begini. Ini kan masih dia memblok ya, karena dia memblok kita buat posisinya di belakangnya. Nah, kita tampilkan ini, kemudian kita tahan, kita tarik ke bawah, otomatis dia posisinya akan seperti ini, tidak memblok ya. Tinggal kita atur sesuai keperluan ya. Misal ini kita perbesar begini, kemudian posisinya kita atur misal seperti ini. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini juga posisi splash warna hitam tadi ini yang barusan kita masukkan mengenai objek utama. Nah, ini tinggal kita ketuk ini lagi, kemudian si objek utamanya tadi. Nah, ini ada dua opsi ya, ini kita naikkan atau yang splashnya kita turunkan. Yang splashnya kita turunkan saja, kita turunkan di bawah objek utama seperti ini. Nah, ini sudah bagus ya, cukup menarik mata nih thumbnailnya. Dan karena ini menggunakan Pixellab, kita akan menambahkan logo Pixellab ya, lewat from gallery kembali. Sepertinya di folder download tadi ya, ini logo Pixellab-nya, checklist.
Kemudian tinggal kita atur besaran logo Pixel Lab-nya sesuai dengan kebutuhan. Ini kali ini akan saya letakkan di pojok kiri bawah seperti ini. Kemudian supaya gambarnya lebih tegas, saya tambahkan stroke atau outline atau garis tepi ya, seperti ini. Dan sudah selesai ya thumbnail YouTube ya, atau tutorial cara membuat thumbnail YouTube melalui aplikasi Pixel Lab. Nah, setelah thumbnail yang kita buat ini jadi, kita bisa langsung menyimpan thumbnail ini ke dalam galeri kita. Caranya gampang ya, tinggal kita ketuk di sini, bisa dengan di sini titik 3 ini bisa, atau lewat ini juga bisa, logo share ini ya, lewat sini juga bisa. Tinggal kita pilih save to gallery. Nah, image saved. Nah, artinya gambar ini sudah tersimpan di galeri kita, dan selanjutnya gambar yang sudah tersimpan di galeri kita itu langsung bisa kita gunakan untuk kita pasang di thumbnail YouTube kita ketika kita mengupload video ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti tutorial ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen video ini. Sampai jumpa, tetap stay at home ya, tetap di rumah aja. Semoga wabah COVID-19 atau corona segera pergi dari negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.